Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Oke, baik ya. Jadi, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang mengenai besaran vektor. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih. Coba siapa di antara kalian semua yang pernah mendengar istilah vektor ini? Oke, bagus. Tapi tenang, kalaupun belum mendengar juga nggak apa, karena pada video kali ini kita akan bahas eh, dari dasar mengenai apa itu vektor dan apa saja dan bagaimana cara menghitungnya. Oke, lanjut. Uh, 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 uh. Sebelum mulai, coba bayangkan terlebih dahulu. Ketika kalian sedang bermain game online ataupun sedang bermain bola, lalu kalian harus lari 10 meter ke utara, lalu belok 5 meter ke arah timur. Nah, gerakan itu sebenarnya melibatkan konsep yang bernama vektor. Penasaran bagaimana cara menghitungnya? Yuk, mari kita simak bersama. Oke. Nah, di sini ada 4 menu utama yang akan terdapat pada video ini. Yang pertama itu ada TP atau tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi, yang ketiga ada penerapan, dan yang keempat itu latihan soal. Mari kita ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Misalnya perpindahan. Lalu tujuan pembelajarannya merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang. Misalnya pindahan serta presentasi hasil dan makna fisiknya. Jadi itu tujuan pembelajaran teman-teman untuk mempelajari vektor ini. Lalu lanjut saja ke menu yang kedua, yaitu ada materi. Di sini ada 4 submateri utama. Yang pertama besaran fisis, yang kedua notasi vektor, dan yang ketiga itu konsep jarak dan perbedaan, yang keempat itu penjumlahan vektor. Jadi langsung saja masuk ke submateri yang pertama, yaitu besaran fisis. Jadi pertama kita bedakan dulu dua jenis besaran. Yang pertama itu ada besaran skalar, yaitu besaran yang sepenuhnya digambarkan dengan nilainya saja. Contohnya massa, jarak, kelajuan, energi, usaha, dan daya. Dan yang kedua itu ada besaran vektor, yaitu besaran yang sepenuhnya dapat digambarkan dengan nilai dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, momen gaya, torsi, momentum, impuls, dan lain-lain. Simpelnya sih gini, kalau besaran skalar itu hanya mempunyai nilainya saja. Misalkan teman-teman sedang memegang sebuah mangkok bakso yang di situ terdapat panas atau suhu. Nah, suhu tersebut merupakan besaran skalar karena dia hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Sedangkan vektor mempunyai keduanya, yaitu nilai dan juga arah. Nah, untuk mengenali itu besaran, teman-teman kenalin dulu nih bagaimana notasi vektor. Bagaimana vektor itu digambarkan. Jika di laptop ataupun di misalkan di handphone ataupun di tulisan digital itu biasanya digambarkan dengan tulisan tebal. Tetapi jika di buku ataupun tulisan tangan itu bisa digambarkan dengan arah panah yang terdapat di bawah lambang. Jadi ada panah di lambang, digambarkan arah.
panah ini menunjukkan panjangnya, sedangkan atau nilainya, sedangkan arah panah ini menunjukkan arah. Nah, mari kita latihan sedikit. Yang mana yang menunjukkan vektor, yang mana yang menunjukkan skalar. Tadi kita sudah pahami sedikit-sedikit contoh-contohnya skalar dan juga vektor. Nah, kecepatan itu skalar atau vektor. Oke, kecepatan itu vektor ya. Dilambangkan dengan A atau acceleration. Suhu tadi apa ya? Vektor atau skalar? Ya, suhu itu skalar. Karena dia mempunyai nilai saja. T itu berarti temperatur. Lalu gaya vektor. Usaha vektor atau skalar? Skalar dilambangkan dengan W atau work. Lalu jumlah zat itu skalar. Pindahan vektor digambarkan dengan R. Momentum skala vektor digambarkan dengan P. Lalu impuls, ya impuls itu vektor digambarkan dengan I. Secara grafis ini digambarkan dengan panah yang panjangnya menunjukkan besar nilai serta arah panah menunjukkan arah. Nah, jadi sudah kenalnya apa itu vektor dan juga apa itu skalar. Untuk lebih agar teman-teman ingat, di sini ada contoh yaitu vektor perpindahan. Besarnya itu 2 meter dan arahnya menuju ke arah timur. Di sini sudah jelas bahwa pindahan bukan vektor karena dia mempunyai nilai yaitu 2 meter dan arah yaitu timur, ke arah timur. Oke, selanjutnya masuk ke konsep jarak dan juga perpindahan. Oke, di sini perlu membedakan itu jarak dan apa itu perpindahan. Jadi, jarak merupakan panjang total lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak terlepas dari arah geraknya. Sedangkan perpindahan yaitu jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal dari sebuah benda. Oke, agar lebih paham, kita masuk ke contoh atau misalnya. Di sini Naruto berlari melilingi lapangan dari titik A dan kembali lagi ke titik B, ke titik A. Di sini ada 4 titik yaitu titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Mana ini berbentuk lapangannya persegi panjang ya, misalnya. Lalu titik A ke titik B itu 10 meter, titik B ke titik C itu 50 meter, titik C ke D itu 50 meter, dan titik E 10 meter, dan titik D ke titik A itu 50 meter. Bagaimana sih cara menghitung perpindahan dan juga jaraknya? Nah, jadi di sini jika teman-teman ingin menghitung jaraknya berapa, yaitu tinggal menghitung total lintasan yang dilalui oleh Naruto ini. Total lintasan yang dilalui oleh Naruto ini kan di sini ada A sampai B itu 10 meter, B sampai C itu 50 meter, tinggal dijumlahkan saja. Itu 10 meter ditambah 50 meter ditambah 10 ditambah 50. Jadi 110. Sedangkan perpindahannya itu 0. Lah, kok 0? Ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa perpindahan yaitu artinya bagaimana objek tersebut berpindah jaraknya, pindahannya. Jadi karena di sini Naruto dari A ke titik A ke titik A terus
mengelilingi lapangan sampai ke titik A lagi, maka perpindahannya 0 karena tidak ada perpindahan yang terjadi tentunya. Jadi kembali ke titik awalnya lagi. Oke. Ciri-ciri vektor perpindahan. Nah, di sini vektor perpindahan itu ciri-cirinya punya besar sama nilai, mempunyai arah, dipresentasikan dengan panah pada diagram. Nah, panah ini dan rumus dasarnya itu jika suatu benda bergerak dari titik A 1,Y1 ke titik B X2, Y2 dalam bidang 2 dimensi, pindahan delta dapat dihitung dengan delta R sama dengan R akhir kurangi R awal sama dengan X3 dikurang X1 Y2 sama dengan Y1 atau JM. Di sini terdapat notasi kartesius ya. Lalu besar perpindahannya itu bisa dengan delta R sama dengan X2 kurang X1. Nah, langsung saja pada contoh soal vektor perpindahannya. Itu contoh bagaimana menghitungnya. Di sini Luffy berjalan ke arah barat sejauh 80 meter. Kemudian dia berbelok 30 derajat ke arah kiri dan menempuh 40 meter. Di sini gambarannya itu perlu teman-teman kenali terlebih dahulu. Luffy ini berjalan 80 meter ke arah barat, lalu 40 meter lalu berbelok 30 derajat ke arah atau ke serong 30 derajat sepanjang 40 meter. Di sini ada 3 soal, yaitu yang pertama, tentukan besar vektor perpindahan Luffy. Yang kedua, tuliskan juga vektor perpindahannya menggunakan notasi I dan J, notasi kartesius. Lalu yang ketiga itu cari pula sudut vektor perpindahan tersebut dari horizontal ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, tentukan besar perpindahan Luffy. Bagaimana kita cara menentukan besaran perpindahan Luffy? Tadi sudah kita tahu bahwa Luffy ini bergerak 80 meter ke arah barat lalu serong ke sebesar 30 derajat ke 40 meter panjang 40 meter. Gunakan saja rumus ini, yaitu R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 AB cos. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya, yaitu A itu ya titik awal vektor pertama yaitu 80 kuadrat, dan vektor B itu vektor kedua yaitu 40 meter ditambah 2 dikali 80 di 40 lalu dikali cos 30 derajat. Saja dihitung dengan menggunakan kalkulator, yaitu hasilnya 116,4 meter. Nah, di sini sudah dapat nilai perpindahan yang dialami Luffy yang dari mana titik awal ini sampai ke titik ini. Jadi total perpindahan Luffy yaitu 116,4 meter ya, adik-adik semua. Lalu soal yang kedua yaitu tuliskan juga vektor perpindahannya menggunakan notasi I dan J. Notasi bilang kartesius. Di sini perlu teman adik-adik pahami terlebih dahulu bahwa I itu horizontal dan J itu vertikal ya, horizontal ke sini, J vertikal ke sini. Gini vektor perpindahannya itu pertama kita cari I-nya terlebih dahulu, yang mana dapat perpindahannya 116,4. I-nya tinggal kita jumlahkan saja, yaitu 80 meter ini ke vektor awal dan vektor
kedua itu 40 meter tinggal ditambahkan dan dikali cos 30. Perlu teman-teman ketahui bahwa kalau eh, notasi I itu cos, kalau J itu sin ya. Jadi jika kita hitung maka hasilnya 114,6 meter. Lalu kita bisa sudah dapat hasilnya nih. I-nya itu 114,6 ya. Sekarang kita mencari J-nya. J-nya teman-teman bisa menghitung arah vertikalnya. Jadi cukup menghitung vertikal saja. Itu dengan memasukkan 40 meter dan juga 30 derajat. Tadi sudah saya bilang bahwa kalau kalau J atau vertikal itu dihitungnya menggunakan sin ya. Jadi hasilnya 20 menggunakan. Oke, kita sudah dapat notasi I dan J-nya itu 114,6 dan 20 J. Lanjut ke yang ketiga, yaitu cari pula sudut vektor perpindahan tersebut dari horizontal. Nah, pindahnya lupa. Tinggal saja A sama dengan antitangent vertikal per horizontal. Tinggal kita masukkan saja. Tadi kita sudah dapat horizontalnya itu 111,6 meter. Lalu vertikalnya 20 meter. Jadi tinggal antitangent di 20 per 114, meter. Jadi 114,6 meter. Hasilnya maka 10 derajat. Jadi begitu ya. Kita sudah menjawab semua soal-soal mengenai perpindahan vektor. Oke, selanjutnya itu penjumlahan. Ketika contoh lagi, seorang anak berjalan ke arah timur sejauh 6 meter, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 8 meter. Itu jarak tempuh dari perpindahan yang ditempuh anak. Oke, kita langsung saja gambarkan bahwa 6 meter itu berbelok ke arah selatan, lalu 8 meter kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 8 meter. Oke, nah bagaimana kita cara menghitungnya? Oke, gunakan cara ini. Jadi tinggal kita tarik saja titik awal vektornya, titik ini 6 meter ke 8 meter. Nah, tarik saja titik ini ke titik sini. Familiar bukan dengan gambar ini? Ya, ini merupakan segitiga siku-siku. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita masukkan saja, yaitu X sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Lalu X sama dengan 36 ditambah 64 akar. Lalu sama dengan 100 dan hasilnya yaitu 10 meter. Jadi kita menggunakan metode segitiga. Nah, teman-teman belum paham kan apa itu metode segitiga? Nah, ini sebagai pengenalan saja. Jadi, misalkan diberi 3 vektor berikut. Itu ada vektor A, ini ke samping, lalu vektor B ini vertikal, dan vektor C ini serong ya. Nah, kita masuk ke metode segitiga. Tadi kita sudah pelajari bersama yang soal yang awal. Bagaimana cara menggambarkannya? Nah, tinggal kita gambarkan saja A ini ke horizontal, lalu B ini ke vertikal. Lalu kita tarik saja titik A ini ke vektor B. Jadi di A ditambah tinggal
A ditambah B. Itu metode penjumlahan metode menggunakan segitiga. Lalu yang kedua itu metode poligon. Ini salah nih, metode poligon ini harusnya. Metode poligon ini, apa perbedaan metode poligon dengan metode segitiga? Jika metode segitiga itu hanya bisa mencakup dua vektor saja, jadi hanya bisa dua vektor saja, sedangkan metode poligon ini bisa dua vektor atau lebih. Bagaimana sih cara menggambarkannya? Nah, seperti tadi, kita gambarkan A-nya terlebih dahulu, lalu B-nya ini ke titik pangkal ujung A, lalu dimasukkan, dan C-nya ini ke titik pangkal B, ujung B, lalu dimasukkan saja, dan kita ambil titik resultan dari A sampai C. Oke, gitu ya. Jadi ini masih penjumlahan. Nanti selanjutnya ada pengurangan, pengalihan, dan juga metode yang lain, misalkan metode jajar genjang ataupun dan sebagainya. Oke, itu dia penjelasan saya mengenai saran vektor dan bagaimana cara menjumlahkannya. Lalu mari kita tonton bersama. Nah, selanjutnya itu ada penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa teman-teman mungkin di YouTube atau untuk mencari bagaimana vektor ini berlangsung. Nah, di sini ada kapal selam, ada layang-layang, dan juga ada parasut. Di situ pada kehidupan sehari-hari kita banyak sekali konsep vektor yang terdapat pada kegiatan aktivitas kita. Oke, untuk selanjutnya agar lebih mempertajam teman-teman semua mengenai besaran vektor, bisa teman-teman kerjakan sendiri besaran vektor soal-soal yang sudah saya sediakan, yaitu yang pertama ini besaran seperti besaran skala atau dan juga seperti tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman bisa latihan sendiri di rumah mengenai latihan-latihan soal ini mengenai besaran vektor agar teman-teman lebih memahami apa itu vektor dan juga bagaimana cara menghitungnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi besaran vektor. Semoga teman-teman dapat dipahamkan mengenai apa tadi yang sudah saya jelaskan. Jangan lupa bahwa vektor itu terdapat pada kehidupan sehari-hari kita. Jadi, misalkan terdapat pada main game ataupun main bola. Nah, misalkan teman-teman sudah tahu mengenai kegiatan vektor, bisa teman-teman ingat-ingat lagi vektor itu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.